Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di tempat ini dalam membahas tema pasca Ramadan. Ya. Untuk melengkapi, maka mari kita sebutkan yang belum tersebutkan di pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan ini yang terakhir insyaallah taala, karena panitia sudah menanyakan apa materi selanjutnya. Insyaallah ini mudah-mudahan yang terakhir. Maka berikut beberapa pintu gerbang menuju istiqomah di akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk yang di dalamnya. Yang pertama, di pertemuan ketiga ini saya awali dengan memperbanyak doa. Ya, memperbanyak doa. Karena usaha apapun kita ya, dalam istiqomah, berusaha sekuat tenaga, baik secara zahir dan batin, tanpa doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diteguhkan hati ini di atas kebenaran, di atas Islam dan ketaatan, maka tidak ada gunanya atau manfaatnya sangat berkurang. Kenapa? Karena manusia itu lemah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Manusia makhluk yang diciptakan dari lemah, makanya punya sifat lemah. Gitu. Itu kalau ilmu cocokologi, Pak. Tapi benar juga, manusia ini lemah sekali. Buktinya baru makan sebentar, besok sudah kelaparan, lemes, lemah sekali. Lihat itu makhluk yang lain kuat itu, berhari-hari tidak makan, malaikat misalnya. Jadi manusia ini belum nanti dari sisi hatinya tambah lemah. Jadi kita di sini fokus ke hati, karena hati ini sebagai raja, kata Ibnu Qayyim. Ya, hati ini sebagai raja. Ya, kemudian anggota badan sebagai prajuritnya. Kalau rajanya ini bermasalah, ya, maka prajuritnya juga bermasalah, karena mereka mengikuti apa kata rajanya. Nah, raja ini bisa menguasai anggota badan, makanya fokus kita harus, perhatian kita harus lebih banyak hati daripada anggota badan. Dan hati ini Allah SWT ciptakan dengan sifat mudah terbolak-balik. Dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Indonesia dulu ya, hati itu maksudnya jantung, Pak. Hati ini maksudnya adalah jantung dalam bahasa Arab. Ketika mereka menerjemahkan al-qalbu, mereka kata-kata al-qalbu dalam bahasa Arab, mereka terjemahannya adalah hati gitu, Pak. Al-qalbu itu aslinya jantung. Tempatnya kalau fisiknya itu di sebelah kiri sini ya, sebelah kiri dada, agak sebelah kiri. Nah, al-qalbu di dalam Al-Quran Sunnah itu maksudnya adalah jantung aslinya. Adapun dalam bahasa Arab, hati itu kalau diterjemahkan ke Arab maka al-kabid, ya, al-kabid itu yang lebih tepat. Nah, kenapa kalau di dalam bahasa Arab jantung itu al-qalbu disebut al-qalbu sebagai pusat di sini? Kalau orang sudah ditusuk hatinya masih bisa hidup. Kalau sudah ditusuk jantungnya, maka kemungkinan besar mati di sini. Maka trio bom itu ya, yang ditembak bukan hatinya, ya, tapi jantungnya, ya, yang disebut qalbu dalam bahasa Arab. Ya. Nah, kenapa al-qalbu ini disebut qalbu? Rasulullah SAW mengatakan di Musnad Ahmad, ya, la qalbu bani Adam asyaddu inqilaban minal qidri idza istama'at ghalayana. Ya, artinya hati, masa kita hati, Pak, aslinya jantung. Al-qalbu, qalbunya bani Adam, anak Adam itu lebih cepat terbolak-balik, ya. Apa balik bola? Sama saja, Pak, ya. Bolak-balik atau balik bola itu lebih kenceng terbolak-baliknya daripada air yang mendidih terkumpul di suatu bejana, atau kalau bahasa kita panci, Pak, ya.
panci, kemudian panjenengan masak air, insya Allah semuanya bisa ya, masak air. Nah, itu ketika dia 100 derajat Celcius ke atas itu mendidih, itu cepat Pak ya? Atau terus jeda dulu istirahat, tidak kan ya? Ini ketika asyaddu, ketika istama, ketika panas. Nah, hati ini lebih kencang terbolak-baliknya daripada air mendidih tadi. Buktinya apa? Sebenarnya kalau kita membaca hadis Nabi tak perlu bukti karena kita yakin, kita sudah belajar yakin Pak ya. Tapi tambah ainul yakin ya, keyakinan kita daripada ilmu tambah yakin lagi ketika kita melihat langsung. Nah, ini ada kaitannya dengan pelajaran sebelumnya yang hari ini boleh dilihat rekamannya Pak Abdul Wahid ini. Ya. Nah, ketika kita mendengar hadis Nabi kita ilmu yakin itu sebenarnya sudah cukup kita masuk surga insyaallah taala. Tapi ketika kita melihat realisasi dari hadis Nabi, kita melihat oh seperti itu ya air yang dididihkan. Ada yang belum pernah lihat air mendidih ini? Nanti tolong ya dicoba di rumah atau minta orang tuanya untuk mendidihkan itu. Nah, kemudian kita lihat di fakta lingkungan, kita bandingkan. Ternyata lebih cepat hati ini berubah. Nah, kalau air itu masih ada jedanya sekian detik. Kalau hati bisa 0,0000 detik ya. Bayangkan ya, misalnya detik ini saya mendapatkan Doorpress misalnya hadiah gitu ya. Alhamdulillah gitu. Di setengah detik yang sama datang kabar orang tua meninggal, langsung sedih. Dalam detik yang sama, sangat cepat sekali. Contoh lain misalnya, panjenengan, masya Allah, setelah selesai pengajian ini sampai Isya atau setelah Isya atau sampai jam 8, imannya seakan-akan tinggi penuh. Baru melangkah ke situ, langsung ada yang menawari, ayo belok sini ya, ke sana ada diskotik misalnya gitu. Wah ini, ketika hatinya ini nanti kemudian tidak kokoh, kemudian tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang tinggi, maka akan berbelok yang harusnya ke sana pulang, tapi malah belok kiri, jebur ke sungai misalnya gitu. Ini contoh sekali. Padahal sebelumnya kita pengajian di sini yakin. Nanti kita bahas juga tentang masalah kenapa mudah sekali terbolak-balik atau berbuat maksiat insyaallah taala. Nah, karena hati ini kita sepakat punya sifat yang mudah terbolak-balik tadi, ya. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa membolak-balikkan hati. Oleh karena itu doa yang salah satu yang paling sering dibaca Nabi, doa supaya hati ini dikokohkan di atas kebenaran, ya, dikuatkan. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad SAW, kenapa engkau sering membaca doa ya muqallibal qulub sampai akhir? Ya. Atau kita lanjutkan sekalian ya. Udah hafal semua Pak ya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya, artinya wahai Zat Allah Subhanahu wa taala yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkan hati ini di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, wahai Rabb, wahai Zat yang Maha mengarahkan hati, maka arahkan hati ini di atas ketaatanmu. Ya. Jadi Allah itu Maha Kuasa. Ya. Kenapa kok heran salah satu istri Nabi Ummu Salamah ini, kenapa beliau sering membaca itu ketika berdoa? Jawaban beliau apa? Inna quluba bani Adam baina asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati ya, atau jantung-jantung, kolbu anak Adam, kita semuanya Pak, anak Adam itu di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hadis ini ada satu makna tapi dengan satu konsekuensi. Itu madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Maknanya apa? Allah punya jari. Jarinya bagaimana kita tidak tahu.
Rasul yang mengatakan, bukan saya, bukan siapa kecuali Rasulullah SAW yang tahu hakikat Allah Subhanahu Wa Taala lewat kabar. Bahwasanya hati ini diantara jari-jari Allah Subhanahu Wa Taala. Jarinya kayak apa? Tidak tahu. Pokoknya Allah punya sifat yang bernama jari. Sebagaimana Allah punya zat, kita punya zat. Apakah kemudian zatnya sama? Tidak. Allah punya sifat hidup, kita punya sifat hidup. Sifat hidup Allah beda dengan sifat kita. Kita punya sifat melihat, Allah punya sifat melihat, ditambahkan maha, gitu ya. Itu bedanya. Nah, tapi penglihatan Allah beda dengan penglihatan kita. Penglihatan kita, ya, kalau ada petak umpet sembunyi di belakang, nggak kelihatan. Atau di depan panjenengan ada sehelai kain 1 senti misalnya tebalnya, enggak lihat. Allah Maha melihat, punya sifat nama yang sama atau sifat yang sama tapi hakikatnya beda. Maka begitu juga madzhab Ahlussunnah wal Jamaah di seluruh sifat tanpa membedakan, karena tidak ada dalil pembeda. Adapun akal manusia ini tidak sampai ke sana ketika membedakan yang tidak ada dalil bedanya. Ketika Allah dan Rasulnya mengkabarkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai jari, manusia punya jari, maka jari Allah beda hakikatnya dengan jari makhluk. Ya, jari kita sangat lemah, jari Allah itu maha kuat, maha kuasa. Makanya Rasul tadi mengatakan hati anak Adam ini di antara jari-jari Allah Subhanahu Wa Taala, membolak-balikkan ya, bagaimanapun yang sesuai kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini makna jelas kita paham. Konsekuensi dari makna itu apa? Nah, ini konsekuensi dari Allah ya, atau hati anak Adam itu di antara jari-jari Allah. Konsekuensinya apa? Allah Maha Kuasa. Ya, konsekuensi bukan arti. Bukan arti, kalau arti jelas kita paham. Tapi konsekuensi dari hati yang dibolak-balikkan Allah itu di sini ada makna kedua. Ya, maksudnya konsekuensi dari jari-jari Allah yang bolak-balikan tadi adalah Allah bolak-balikan punya kuasa penuh terhadap hati anak Adam. Nah, ketika kita sebagai hamba yang lemah melihat yang di atas punya kuasa, kita hanya bisa berdoa. Kita hanya bisa memohon. Doanya apa? Sudah Rasul ajarkan tadi yang harus kita hafalkan kalau bisa ya. Yang qalbal qulub sabit qalbi alladhi wa yusarrifu al-qulub qurbana ala ta'ati. Sudah hafal Pak Ibu semuanya? Monggo saran-saran ya. 1, 2, 3. Ya muqallibal qulub sabit qulubana sabit qalbi ala dinik. Mohon maaf. Jadi di sini kalau panjenengan doa sendiri itu pakai mufrad, maksudnya ya muqallibal qulub sabit qalbi gitu Pak ya. Itu kalau kita sedang doa sendiri. Masalahnya kita lagi rame-rame, nah itu tidak boleh. Ini penting. Tolong khatib atau siapapun ketika doa, nah, kemudian diaminkan jamaah itu tidak boleh. Kata Nabi tidak boleh itu kita doa untuk sendiri. Kemudian diaminkan yang lain gitu. Tapi harus diganti domir atau kata gantinya. Ya muqallibal qulub, kita belajar untuk sendiri dulu baca Pak ya. Ya, kalau untuk bareng-bareng itu ya muqallibal qulub sabit qulubana. Ya. Tapi kalau untuk sendiri sabit qalbi. Gitu Pak ya, itu bedanya. Ya. Atau kita satu aja dulu daripada bingung nih. Ya. Kongkong di belakang. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya, ta'atik. Walaupun aslinya kita doa untuk walaupun sendiri dengan kata ganti jamak itu tidak masalah aslinya. Ya, tidak ada masalah aslinya. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dalam keadaan apapun. Tapi para ulama itu dua-duanya diajarkan. Monggo yang mana? Ya muqallibal qulub sabit qulubana, itu aja ya, biar mudah. Sabit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik.
ayat 3. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Pun ya sudah mohon supaya saya tambah tenang ini sebelum ke sesi yang lain tentang materi ini. Ada perwakilan di sini selain Ustaz Fikri, selain Ustaz ya. Ustaz Fikri sudah dopen. Monggo, ada perwakilan sebagai bukti kalau sudah hafal, mewakili jamaah ya. Monggo. Atau saya tunjuk ini Pak Bambang pripun? Sudah hafal? Belum ya, nanti dihafalkan insyaallah. Pak Heri kalau ini sudah insyaallah. Bisa dijawab Pak? Bisa. Monggo. Berarti yang belakang enggak. Oh iya, yang depan dulu aja. Monggo. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub. Yang kedua tinggal ganti. Ya musarrifal qulub. Ya musarrifal qulub. Sarrif qalbi ala Tauhid. Nah, itu ya. Nilainya 70, kurang dikit. Pak Solam, monggo. Bismillah. Bismillah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Insyaallah, alhamdulillah ya. Qalbi atau qulubana enggak masalah, tapi untuk ketika bareng-bareng ini diaminkan jamaah itu qulubana ya, tidak boleh qalbi. Sudah lancar dan saya anggap mewakili semuanya ya. Yang belum nanti bisa kalau ada papan tulis ditulis di situ ya. Yang menulis kemudian diikuti yang lain insyaallah mendapatkan pahala jariah. Amin ya rabbal alamin. Nah, doa ini bayangkan ya. Kita renungkan, dilantunkan Nabi dan itu sering. Jadi ada dua doa yang paling sering adalah doa ini. Yang kedua doa sapu jagat. Disapu jagatipun Pak. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini doa memohon keteguhan hati. Yang doa siapa Pak? Nabi. Padahal Nabi maksum terhindar dari kesalahan. Kalau ada kesalahan langsung ditegur Allah, diawasi Allah. Nabi Muhammad SAW di samping maksum diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Makanya kita siapkan maksum. Dosa banyak belum tentu diampuni dan belum tentu selamat dari fitnah. Rasul selamat dari fitnah ya, dimanapun beliau berada. Maka kita harus lebih sering membaca doa ini ketika sujud, setelah rampung zikir sholat gitu ya, atau malam hari terutama di tempat-tempat dan waktu mustajab harus berdoa ya. Makanya kadang kita melihat itu kan sekolahnya baru lulus SD gitu ya, bahkan tidak lanjut sekolah, bahkan ngajinya juga jarang-jarang, pengajiannya kadang bolong-bolong. Tapi kenapa orang ini ketika tertimpa fitnah kok kokoh gitu ya, kok tetap istiqomah? Kenapa? Karena doanya lebih kencang ya, salah satu sebabnya itu ya, karena doanya lebih kencang daripada yang lain. Oleh karena itu doa ini adalah senjata bagi seorang mukmin. Di samping itu doa ini adalah ibadah. Nabi bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Selanjutnya, ya ini masih agak banyak supaya waktunya juga pas. Di antara wasilah atau kita membuka pintu gerbang supaya istiqomah kokoh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah jangan salah dalam memilih lingkungan dan kawan. Kita sudah banyak ibadah, kita sudah banyak doa, tapi kadang terseret ombak gara-gara kita salah memilih tempat. Karena para ulama mengatakan al-insanu ya, ibnu at-tabi'ah. Manusia itu adalah anaknya lingkungan ya, atau ibnul bi'ah. Anaknya lingkungan. Kalau lingkungannya baik,
biasanya, ini tidak mesti Pak ya, biasanya dia baik juga. Tapi kalau lingkungannya buruk, biasanya ikut-ikut buruk. Lingkungan ini masyarakat atau kota atau teman ngobrol, mungkin lingkungannya baik, masya Allah, al-falah sekitar insya Allah baik, amin. Desanya kemudian RT RW baik semuanya, masya Allah, ngaji-ngaji semuanya buktinya. Tapi teman chattingnya di Amerika sana atau di Kanada, Pak, ini hati-hati. Jadi makanya saya sebut dua tadi, lingkungan dan juga kawan. Lingkungan dan juga kawan. Ternyata dia lingkungan dan kawannya itu bagus. Ternyata di zaman modern HP ini dia chattingan dengan kawan sana. Ada grup tentang fitnah, syubhat. Saya pengen bantah gitu ya misalnya. Ternyata malah terseret dengan syubhat pemikiran atau syahwat atau fitnah syahwat. Kenapa? Karena salah memilih teman. Terutama yang muda yang sering WA-an atau Facebookan atau Twitteran atau apa itu, TikTokan ya sekarang ya. Nah itu hati-hati kalau di add ini apa Pak? Ditambah ya, ditambah teman, di follow itu hati-hati. Atau pengen berteman itu dicek dulu. Ini siapa sih? Kok nggak kenal, kemudian hati-hati juga. Makanya kalau teman tadi sudah berusaha menggoyahkan akidah panjenengan, ibadah panjenengan semakin molor, segera diblokir. Diblokir sakit ya Bu ya, tinggal pencet blokir gitu ya, ceklik gitu ya. Nah itu aman insya Allah. Nah, itu salah satu cara supaya kita tidak mudah. Nah, karena Nabi SAW bersabda juga di Abu Dawud, al-mar'u ala dini khalilihi. Falyanzur man yukhaliluhu. Falyanzur man yukhaliluhu. Seorang itu dilihat dari agama seorang itu dilihat dari agama temannya. Kalau temannya baik, maka insya Allah baik juga. Insya Allah baik juga. Kalau temannya buruk juga. Dan teori ini dari Nabi itu di kehidupan itu sangat banyak. Bukan hanya kehidupan manusia, bahkan kehidupan pertanian dia. Beberapa hari ini kita bantu panen tomat gitu ya. Tomat ini ya. Kalau teorinya Pak ya, nanti kalau mau belajar boleh nanti ya, gratis insya Allah sama orang tua kami. Nah kalau nanti sampingnya ini busuk, segera dibuang. Kenapa? Karena dia menular ke sampingnya yang bagus ya. Busuk ini bisa karena hujan atau karena hama dan sebagainya. Jadi tugas kita bukan hanya nyemprot atau apa, tapi ketika ada yang rusak di sini, rusaknya belum menjalar, tapi hampir, ini segera dibuang. Wah ini bikin capek atau tambah tenaga, jangan. Kalau kita biarkan, nanti malah bisa rusak semuanya. Nah, jadi ternyata di kehidupan sehari-hari itu selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan keyakinan kita terbentuk insya Allah Taala. Seorang itu dilihat dari agama kawannya. Kalau kita melihat tomat misalnya, tomat itu dilihat dari sampingnya. Kalau gerombolannya bagus, insya Allah sampingnya juga bagus. Wallahu bisawab. Ya, jadi jangan lupa memilih teman. Ini yang jomblo mau menikah itu kadang ya butuh rumah baru gitu ya. Maka teori para ulama berdalil dengan ayat di surat At-Tahrim Ustaz ya. Doa Maryam alaihissalam, ya, doa Imra'atu Fir'aun Asia. Apa katanya? Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ketika beliau ini terkena fitnah, maksudnya ada fitnah tapi beliau kokoh di atas kebenaran. Apa doanya? Ya Rabb, fitnahnya Fir'aun Pak ya, diancam kematian Asia ini. Nah, beliau berdoa, Rabbi, wahai Rabbku, ibnili, ya, bangunkan untukku, indaka, di sisimu, baitan fil jannah. Nah, di sini ada dua kata, indaka, pertama dulu, indaka, baitan fil jannah. Indaka, baitan fil jannah. Dalam bahasa Arab Pak, itu normalnya adalah bangunkan aku
sisimu ini tambahan ini itu di akhir biasanya. Tapi ketika dikatakan dulu di sisimu, baru objeknya, jadi objeknya diakhirkan. Ya, objeknya diakhirkan. Ini ada faedah di ilmu tafsir. Ya. Artinya apa? Kata ulama mengatakan al-jaru qobladar. Al-jaru qobladar. Di sini istrinya Fir'aun mengatakan apa tadi? Bangunkan aku di sisimu. Siapa? Tetangga dulu. Baitan, rumah. Ya. Jadi beliau menyebutkan tetangga dulu baru rumah. Maka diambil kesimpulan al-jaru qobladar. Cari tetangga yang bagus dulu. Ya. Lingkungan mendukung untuk ibadah, baru rumah. Nah, rumah kedua, Pak. Banyak orang sekarang itu dibalik. Ya, yang penting rumahnya mewah gitu ya. Mepet sawah nggak apa-apa. Mewah, ya. Tapi jauh dari peradaban Islam. Di ujung sana, ujung kulon atau apa itu. Bahkan dekat dengan orang-orang Nasrani gitu ya. Mewah, Pak. Dan itu murah. Tergiur dia. Dia milih rumah dulu, tetangga nomor 2. Nah itu masalah, Pak. Tapi kita cari tetangga dulu. Wah ini bagus ini. Baru rumah di situ. Ya. Oh dapatnya kok gede, ya, nggak masalah, nanti direnovasi sendiri, gitu, gitu Pak ya. Jadi kita itu penting sekali ya. Syukur-syukur panjenengan ketika mendapatkan rumah, ya, dan juga tetangga itu selaras, baik semuanya, sudah satu paket. Nah itu kenikmatan yang luar biasa. Maksud kami adalah dalam fikih aulawiyah mana yang didahulukan. Ya, mana yang didahulukan itu adalah cari tetangga yang baik dulu, cari teman yang baik dulu, baru sekolahan gitu Pak ya. Jadi sekolah itu yang baik dilihat dari santrinya, dilihat dari sekolahannya, dilihat dari guru-gurunya, ya, bukan dari bangunannya. Ini salah kaprah sebagian orang yang berduit ini nyari pondok misalnya atau sekolahan yang mewah dulu, dalamnya bobrok, tidak masalah, guru-guru atau santrinya jangan ya, jangan terbalik, yaitu SDM-nya dulu baru fisiknya. Ini penting sekali dan dalilnya sangat banyak di samping yang saya sebutkan. Di antaranya hadis panjang tentang orang yang pernah membunuh 99 orang. Kemudian dia minta fatwa, apakah saya mendapatkan tobat Allah? Katanya enggak. Kemudian ahli ibadah dibunuh. Kemudian artinya dia membunuh 100 orang. Ya, kisah yang terkenal di hadis sahih Riwayat Bukhari atau Muslim. Kemudian orang tadi minta fatwa ke alim, yang alim ulama. Kemudian nanya apakah saya punya tobat, bisa tobat? Allah memberi saya tobat, bisa. Ya, tidak ada yang menghalangi. Tapi karena tempat lingkungannya buruk, tidak bisa nanti sempurna tobatnya. Kalau dia bisa tobat, sangat rentan potensi untuk kembali lagi, Pak. Potensi untuk kembali lagi. Sudah tobat dari membunuh, tobat dari minum khamr, ya, minuman keras. Kok tidak hijrah? Kok tidak hijrah dari wilayahnya? Ya, maka kemungkinan besar dia tergiur gitu Pak ya. Akhirnya diperintahkan untuk hijrah ke kampung yang lain. Nah, misalnya panjang, intinya dia tengah jalan meninggal, kemudian malaikat berdebat ini sudah tobat sempurna belum? Akhirnya Allah putuskan sudah diterima tobatnya. Alhamdulillah. Nah, jadi lingkungan ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena kita menahan pukulan 1 detik, 2 detik tahan Pak, sabar mungkin ya. Tapi ketika setiap hari gitu ya, maka lama-lama tidak kuat, maka lama-lama tidak tahan. Itulah tabiat manusia. Tabiat manusia ini kalau kita lihat dari sisi psikologi, ilmu tersebut itu tidak kuat lama. Baca Quran paling lama berapa menit Pak? Ya. Maka ini penting sekali untuk kita mencari bid'ah. Kalau panjenengan sendirian baca Quran baru 1 ayat sudah amok gitu ya, sudah mau ngantuk. Tapi kalau di lingkungan yang bagus semuanya membaca gitu ya, atau di pondok tahfidz panjenengan lihat baru 1 juz, wah
melihat samping kanan kiri masih semangat lanjut gitu. Itulah pentingnya lingkungan, bukan hanya menghindar dari maksiat tadi Pak, tapi di atas ketaatan, ya, di atas ketaatan. Adanya sempat ya. Oh ini monggo, ini beliau izin karena imam di masjid tertentu. Saya singkat, bismillah. Di antara wasilah supaya kita istiqomah dalam ketakwaan, masyarakat muslimin wal muslimat azzakumullah, yaitu kita sering-sering, ya, kalau ada waktu, kalau tidak ada ya sesekali, seminggu sekali atau berapa bulan sekali, kita membaca atau mendengar atau menyaksikan, kalau ada ilustrasi yang halal gitu ya misalnya, yaitu sirah perjalanan hidup orang-orang yang istiqomah di zaman dulu, baik para nabi, terutama Nabi kita Muhammad SAW, dan juga para salafus saleh dari golongan sahabat, kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bagaimanapun kita butuh qudwah atau pengikut atau yang dipanuti. Itu tabiat manusia itu mencari orang yang kira-kira kita ngefans di sana. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengokohkan hati Nabi Muhammad SAW itu dengan menceritakan banyak kisah terdahulu di Al-Quran. Ya. Itu kenapa rahasia di Al-Quran itu banyak kisah para nabi, terutama ulul azmi yang kesabarannya sangat tinggi. Salah satunya untuk mengokohkan hati Nabi. Kenapa? Karena Nabi kita itu punya ujian terberat di antara para nabi. Di samping terberat, lama, berapa? 23 tahun berdakwah di Mekah terutama dan di Madinah. Maka beliau butuh bukan sekedar hiburan dongeng masa lalu, bukan, tapi untuk mengokohkan hatinya. Ketika Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adaka. Ya, artinya, dan kami, ya, ceritakan kepada engkau Nabi kabar-kabar Rasul terdahulu. Tujuannya untuk apa? Nusabbitu bihi fu'adaka, untuk mengokohkan hatimu. Jadi fu'ad itu, ya, pendapat ulama, fu'ad itu, ya, mohon maaf Pak Fuad ya, fu'ad ini artinya sama dengan al-qalbu, sinonim, ya. Mengokohkan hatimu, nusabbitu bihi fu'adaka. Dengan kisah tersebut, kabar-kabar para nabi terdahulu, Nabi menjadi kokoh, menjadi istiqomah. Ya. Nabi Musa kisahnya luar biasa, di situ istiqomahnya adalah melawan Fir'aun di zamannya, belum melawan Haman dan kawan-kawan. Kemudian kisah kesabaran dan kekokohan Nabi Isa dengan Hawariyin, sabarannya beliau. Kemudian kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah Nabi Nuh, ulul azmi, Pak. Mereka dikisahkan untuk Nabi supaya Nabi lihatlah itu, saudara-saudara Anda sesama Nabi, mereka istiqomah, maka engkau istiqomahlah. Bahkan detail dalam beberapa momen, terutama kisah Nabi Musa, Pak. Kisah Nabi Musa adalah kisah yang paling banyak di Al-Quran daripada kisah yang lain. Kisah Nabi Yusuf hanya satu gitu ya. Kisah Nabi yang lain tidak banyak. Nabi Musa yang paling banyak. Kenapa? Karena kisah Nabi Musa ini yang paling mirip dengan kisah Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Musa, ya, diusir dari daerahnya. Ya. Nabi Musa juga, Nabi Muhammad SAW juga. Nabi Musa melawan Fir'aun di zamannya. Nabi Muhammad juga melawan Fir'aun di zamannya yang bernama Abu Jahal CS itu ya. Oleh karena itu, di antara hikmah kata ulama, bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan ahsanul qisas, ya, ahsanul qisas. Jadi kisah-kisah yang paling ahsan itu adalah kisah Nabi Musa. Adapun ahsanul qasas ini bukan jamak dari kisah-kisah, bukan, tapi bagaimananya. Ya, qasas ini adalah ritme atau dramanya. Itu kalau dramanya itu terbaik memang Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, dari sisi
dramanya itu ya, dengan Zulaikha, kemudian dikejar, ya mau berzina dan sebagainya nggak jadi, luar biasa itu. Dicemplungkan sumur dulu sebelumnya dan sebagainya. Itu dramanya itu terbaik. Tapi ahsanul qisas, kisah-kisah dibandingkan dengan Nabi Yusuf dan nabi-nabi yang lain, yang terbaik kualitasnya dan kekokohannya, kesabaran dan sebagainya adalah Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu suatu hari Nabi Muhammad SAW mengingat kisah Nabi Musa ketika dihadapkan dengan rewelnya Bani Israel, ya, dengan ngeyelnya Bani Israel. Suatu hari Rasulullah membagi ghanimah. Ini kisah ini terakhir sebelum kita sholat dulu. Suatu hari Rasulullah SAW mendapatkan ujian dari sebagian sahabatnya. Di sini tidak disebutkan. Beliau membagi harta rampasan perang di perang Hunain di tahun 8 Hijriah. Dan perang Hunain ini dimenangkan kaum muslimin mendapatkan banyak ghanimah. Ya, Abu Sufyan mendapatkan 100 unta. Zaman sekarang mungkin 5 miliar gitu Pak ya. Luar biasa ini. Sebagian orang Ansor, wah, kita kok nggak dapat gitu. Di antara mereka ada oknum ya, yang imannya lemah, itu mempertanyakan keadilan Nabi. Ya. Pembagian ini hadal taksim ma ya ubtuliya wajhullah. Pembagian ini tidak sesuai atau tidak ikhlas atau tidak sesuai, tidak menginginkan wajah Allah, tidak menginginkan wajah Allah, bukan ikhlas dan sebagainya. Kemudian perkataan tersebut, oknum ini Nabi mendengar dari sebagian oknum sahabatnya. Ya. Kemudian Rasulullah sedih sekali, runtuh hatinya. Kalau Rasulullah diejek orang kafir biasa, siapa anda gitu. Tapi ini dari orang dalam gitu ya, dari pordal. Kok ada mulut-mulut kayak gitu Pak? Ini menusuk dari dalam itu gak enak Pak ya. Rasulullah sangat sedih sekali, runtuh hatinya. Cara Rasulullah menghibur dan mengokohkan di atas kebenaran. Kalau kita mungkin udahlah, bagi sana karena aku mau mulai gitu ya. Nabi kokoh. Caranya adalah mengingat kisah Nabi Musa alaihissalam. Dia bersabda, Rahimallahu akhi Musa, laqad udhiya aktsara min hadza fasabar. Semoga Allah merahmati saudara saya Nabi Musa karena beliau telah diuji yang lebih berat, yang lebih banyak daripada ini. Maksudnya ujian bersama Bani Israil itu ya, yang suka ngeyel itu. Dan beliau sabar, maka saya harus sabar juga. Demikian, mudah-mudahan kita banyak melihat, membaca sirah nabawiyah, sirah para orang salaf dan para nabi. Di antaranya gunanya kita kokoh dan sabar, istiqomah di atas kebenaran. Insyaallah taala, Allahumma amin. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan sesi yang kedua setelah istirahat dengan sholat. Ya Bilal arihna bis shalah. Itu ya kata Nabi, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Wa ju'ilat qurratu aini bis shalah, dan penyujuk mata Allah jadikan untukku, kata Nabi, dengan sholat. Barakallahu fikum. Tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita lanjutkan sesi yang kedua dari izin Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, izinkan kami melengkapi materi sebelum sesi kedua, yaitu kiat-kiat jalan-jalan menuju istiqomah. Sebelum sholat tadi kita jelaskan tentang pentingnya cerita zaman dahulu, cerita yang asli Pak ya, cerita yang penuh hikmah, terutama yang sahih, yang benar, yang ada sanadnya kepada cerita tersebut. Tentunya di Al-Quran dan hadis yang sahih ya. Karena ada cerita-cerita yang dibuat-buat ya. Maka kita mencukupkan cerita yang ada. Kisah para pejuang dahulu sudah banyak. Apakah boleh kita menguatkan keimanan
supaya istiqomah seperti mereka dengan nonton, ya, dengan nonton film. Contohnya apa Pak? Film Umar, gitu ya. Risalah. Risalah ini film diperankan oleh ya para artis atau aktor ya, atau siapa itu. Kalau yang Risalah ini cerita tentang Nabi, ya, sirah nabawiyah. Yang film Umar tentang Umar bin Khattab. Nanti di sana ada film Imam Ahmad bin Hanbal. Boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Ya, jawabannya tidak boleh dari banyak sebab, karena banyak sebab atau banyak alasan. Kalau panjenengan menanyakan yang ada sekarang, ya, yang ada sekarang. Alasan pertama, faktanya di lapangan mereka mempertontonkan aurat-aurat wanita, ya. Di situ campur baur dan sebagainya. Kemudian ditampilkan di situ juga wanita-wanita yang bersolek pria, ya, bersolek pria. Termasuk film Khalid bin Walid juga seperti itu, parah ini ya. Masa sahabat seperti itu dengan istrinya, parah ini. Jadi dari sisi fitnah ini atau batasan ini tidak boleh, haram gitu. Bahkan belum tentu suami istri itu ya pegangan kemudian berduaan di situ. Ya. Seperti sinetron-sinetron di Indonesia itu, dari sisi itu tidak boleh. Kita menontonnya, ya, seakan-akan kita mengiyakannya, mengaminikannya. Bahkan kita melihat orang wanita situ, wanita yang bersolek dan sebagainya. Sisi yang kedua, para ulama diantaranya Syekh Abdul Aziz Thorifi rahimahullah Habibullah Azza wa Jalla mengatakan la yajuzu tamthilu al-fadil minal mafdul. Tidak boleh memperagakan orang yang lebih baik, yang dilakukan orang yang lebih rendah. Sepakat seluruh ulama derajat kita di sisi Allah itu jauh di bawah daripada Nabi, jauh di bawah daripada sahabat, daripada ulama salaf. Kok kita memperagakan Nabi gini gitu ya? Dibuat peraga Pak. Misalnya saya macak menjadi siapa? Umar bin Khattab gitu. Ada banyak contohnya. Umar bin Khattab cocok dari, tidak cocok dari banyak segi. Kemudian tutur katanya, cara berjalannya, ya, iya kalau seperti itu. Tapi kalau tidak, ya, dari fisiknya Anda merendahkan Umar bin Khattab, ya, karena Anda belum pernah melihat beliau. Ya. Dari cara ngomongnya, apakah pun seperti Umar bin Khattab? Merendahkan sahabat ini dilarang sesuai kesepakatan para ulama. Oleh karena itu tidak boleh kita memperagakan orang yang lebih baik daripada kita. Ini kaidahnya ya Pak ya. Karena kemungkinan besar dia tidak menempatkan pada tempatnya, tidak sesuai dengan faktanya. Tidak sesuai dengan faktanya. Kan macak dengan seperti ini, seperti itu. Bahkan fakta di lapangan, misalnya istri Khalid bin Walid seperti itu bentuknya, astagfirullah. Padahal mereka wanita solehah berhijab, ini kok malah buka hijabnya. Ini malah tidak sesuai fakta, merendahkan. Makanya ini haram ya. Lebih baik dengan cara yang lain, membaca-baca ya, atau mendengarkan pengajian seperti ini. Di samping itu tambahan ya, kadang kalau nonton seperti itu ya, nanti kalau itu di TV itu kadang ada iklannya yang macam itu, tambahan yang haram. Jadi zatnya ini kalau dengan kudus itu tidak boleh ya. Baik itu di film sinetron atau kita meragakan. Biasanya pentas seni atau apa itu Mas? Drama, ya. Drama misalnya tidak boleh dulu. Drama menceritakan tentang Khalid bin Walid. Kamu jadi Khalid ya? Iya. Nah, ini merendahkan Khalid bin Walid. Kenapa? Karena Khalid tidak seperti Anda. Ya. Beliau tinggi, gagah. Kalau perang mesti menang terus. Kamu perang kalah terus ya. Ini tidak boleh. Makanya la yajuzu tamtsilul fadil mina mafdul. Jadi nggak boleh menangkan orang yang lebih utama ya, dari
mendengarkan para ulama atau para dai dalam menceritakan keistiqomahan orang terdahulu. Dan itu yang dilakukan Nabi. Ketika beberapa sahabat mengeluh gitu ya. Ya Rasulullah, ala tansurona. Wahai Rasulullah, engkau atau Allah Subhanahu wa taala kenapa tidak menolong kami? Mata Rasulullah gitu ya, bahasa di Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan orang terdahulu. Ada umat terdahulu yang yufra'u bil minsyar, orang yang dibelah kepalanya dengan gergaji. Ya. Wa yumasyatu bimustin min hadid, dan dikerok kulitnya dengan sisir dari besi, sisir gede Pak, dari besi atau kaku, kemudian dibeset kulitnya ini. Musuh Islam, orang kafir, supaya orang muslim ini murtad. Kata Nabi, walam yarji'u dzalika an dinihim. Keadaan seperti itu digergaji Pak, siap nih. Dan juga dibeset, dikuliti, mereka tetap tidak ya keluar dari agama Islam, tetap kokoh. Apa diceritanya gitu, bismillah gitu ya. Maka muncul seperti Sumayyah, kemudian Yasir, sampai beliau berdua meninggal itu karena salah satunya keimanannya tinggi. Ya, karena sahabat yang lain juga tambah tinggi ketika mendengar cerita Nabi Muhammad SAW yang tidak bohong itu. Karena itu cukup untuk kita membaca atau mendengarkan kisah-kisah tanpa kemudian merendahkan para sahabat dengan film-film yang seperti itu ya. Di samping itu mereka tujuan buat film itu aslinya bukan untuk dakwah, bukan murni untuk dakwah, tapi untuk fulus ya, mencari finansial atau mencari uang di sana itu, dijual dan sebagainya. Demikian saya anggap sudah selesai. Di sini ada beberapa tambahan sudah saya sampaikan sebenarnya. Di antaranya perbanyak belajar. Ini konten ini sudah ada di sebelumnya, cuma saya tekankan supaya kita tambah istiqomah, perbanyak belajar, terutama fitnah syubhat. Tanpa kita berilmu, maka ketika ada pemikiran sesat kita mudah iya gitu ya, masuk akal ya, gara-gara apa? Kurang ilmu Pak. Karena akal ini aslinya bagus kalau diarahkan dengan cahaya ilahi, dengan wahyu. Dia itu sopir Pak, hati juga termasuk. Tapi kalau tanpa cahaya wahyu dia berjalan di tengah kegelapan, bahaya di situ. Maka di antara wahyu itu kita belajar Al-Quran Sunnah. Di sini di antaranya insyaallah taala mengokohkan keimanan. Kemudian yang terakhir, harusnya kita di sini paham hakikat kehidupan. Allah menciptakan kehidupan ini tidak membiarkan orang beriman itu tanpa ujian. Ya. Hasiban nasu ayutraku ayaqulu ya amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamu alladziina sadaqu fala na'lamu alladziina sadaqu wa la na'lamu al-kadhibin. Jadi di awal surat Rum saja Al-Ankabut ya, surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini merupakan sunnatullah, sunnah Allah Subhanahu wa taala, tidak akan membiarkan orang beriman itu mengatakan beriman. Kalau kita hanya dibiarkan saya beriman, saya syahadat. Orang yang kafir Pak di tanggal 2 Ramadan kemarin 2 Syawal, alhamdulillah kita syahadatkan. Kemudian saya wanti-wanti, di sini nanti nggak selesai. Kalau hanya sekedar syahadat kemudian rampung jadi muslim, enggak, banyak ujian Anda. Apalagi di Jakarta Pak, setelah itu dia mantan Buddha, masih banyak patung di rumahnya, pasti akan ada ujian. Saya tekankan itu ya ketika itu. Dan itu adalah sunnatullah ya, jalan Allah, metode Allah SWT di kehidupan ini. Allah tidak akan biarkan orang beriman itu, baik yang lama sejak lahir atau yang baru Pak ya, mesti ada fitnah. Sebagaimana kata Allah tadi, telah memberi ujian atau fitnah orang-orang terdahulu untuk mengetahui mana yang shadiq, yang jujur, dan mana yang kadzib, bohongan ya. Maka semakin tinggi keimanan panjenengan, insya Allah ya, yakin kita di sini badai akan semakin tinggi. Sebagaimana filosofi pohon yang tinggi, semakin tinggi semakin kenceng anginnya. Kalau nggak ingin kenceng anginnya,
rendah saja Pak, jadi pohon itu. Tapi nanti swarganya yang rendah juga ya, tidak suka kita di situ. Nah, makanya asyaddul al-bala al-anbiya fal amsal summa amsal fal amsal. Jadi kata Rasulullah SAW, ujian, bala, musibah yang terbesar itu para nabi. Kemudian yang semisalnya di bawahnya. Oleh karena itu kalau kita mendapatkan ujian, dan ujian ini banyak. Fitnah sudah kita bahas panjang lebar berseri-seri di tahun sebelum Ramadan ini gitu ya. Sudah selesai, saya tidak perlu mengurai kembali masalah fitnah ini. Intinya fitnah itu sangat banyak, entah itu fitnah kemiskinan, finansial menurun karena roda kehidupan berputar terus, ya. Kemudian musibah sakit misalnya, atau keluarga ada yang meninggal, atau saudara ada yang berkhianat, maka tetaplah kita istiqomah. Dan kita melihat di sana saudara kita di Palestina, Gaza dan sekitarnya mendapatkan fitnah tersebut. Bukan hanya kehilangan harta, tapi keluarga dan seterusnya. Banyak yang kokoh dan tidak sedikit juga yang kemudian kembali membelot ke orang-orang kafir, Yahudi dan kawan-kawan itu. Waliyatubillah. Salah satunya karena kurangnya ilmu, kemudian tidak mempraktekkan apa yang kita sudah paparkan dengan dalil-dalil di atas. Mudah-mudahan kita mengetahui hakikat kehidupan, kemudian kita tahu kalau hakikat kehidupan itu mesti ada ujian, kemudian jangan kaget gitu ya, jangan kaget. Dan ujian ini bukan sesuatu yang tidak enak saja, sesuatu yang enak, kekayaan itu ujian Pak. Orang diuji dengan susah itu kadang kokoh malahan, tapi kalau diuji dengan gemerlap dunia langsung ikut arus, ya, mentok, apalagi Pak yang banyak itu. Oleh karena itu maka seluruhnya jadi ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala kami menguji Anda dengan keburukan dan juga kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Oleh karena itu ini sangat penting sekali, karena sebagian pemuda di Timur Tengah ketika ada, ini saya tutup dengan ini insyaallah, ketika ada inkilab atau kudeta di Mesir, di mana-mana itu, ketika mereka berusaha menerapkan syariat gitu Pak ya, ala mereka, kemudian gagal, malah dibantai pemerintah, banyak yang kemudian keluar dari Islam, alias ingin melepaskan seluruh agama bahkan. Nah, ini oknum beberapa pemuda yang ilmunya kurang, kekokohan dan juga istiqomahnya kurang. Mereka kaget Pak, mereka mengeluh, ya. Padahal kita sudah berjuang untuk Islam, kita sudah mereka syariat ini, kok hasilnya seperti ini gitu ya. Kemudian tidak percaya Islam, ya. Kemudian ditambah kok banyak musibah gitu ya, kok banyak ujian, ya. Mana balasannya gitu ya. Di antaranya di Palestina pernah kita sebutkan pemuda tersebut kemudian bukan hanya pindah ke agama, bukan Pak, tapi menjadi ateis, ya, yang tidak percaya seluruh agama, melepaskan pakaian agama, bukan hanya Islam tapi yang selain Islam. Nah, karena itu ini salah satu fenomena di akhir zaman ini. Gara-gara apa? Gara-gara banyak sebab. Gara-gara banyak sebab. Di antaranya dia mengira upah dari Allah atau pahala itu disegerakan di dunia. Perjuangan itu tidak harus disegerakan Pak. Nah, para nabi, Nabi Zakaria, apakah melihat agama beliau itu kokoh kemudian beliau menang? Beliau mati Pak. Para sahabat tidak banyak yang tidak melihat Nabi SAW menang di Madinah, mempunyai negara sendiri. Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, Mus'ab bin Umair dan kawan-kawan itu, mereka apa? Mereka tidak melihat, tapi mereka ahli surga, mereka menjadi syuhada. Jadi tidak ada syaratnya perjuangan kita itu harus dibayar dengan korban. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Surat An-Nisa tadi ya. Ali Imran ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Jadi setiap manusia itu mesti mati. Kemudian ya, pahala kalian akan disempurnakan, dibalas yaumal qiyamah. Kapan Pak? Di hari kiamat. Makanya ini yang terakhir, usaha kita selama ini berdakwah, mendengarkan dakwah, pengajian, kok kita hidupnya gini-gini aja ini, ya, kok nggak kaya-kaya gitu Pak ya? Itu salah persepsi, ya, salah paham. Kenapa? Karena kita ibadah ini
dengan segenap banyaknya ini bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Walaupun kadang-kadang Allah kasih gitu, ya. Terutama yang rezeki nemplok, Pak. Rezeki yang tidak disangka-sangka, nah ini tanda ketakwaan. Tapi kalau yang kita sangka-sangka ya, bisnis ini kalau sekian modalnya hasilnya sekian, nah itu bukan tanda ketakwaan. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Intinya di akhir ini. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberi rezeki tanpa disangka-sangka. Kalau yang disangka-sangka ini bukan tanda ketakwaan, itu sesekali, tidak semua orang bertakwa itu kemudian dikasih, semuanya tidak. Tapi beberapa mereka itu banyak yang dikasih tanpa disangka-sangka. Ini mudah-mudahan menjadi tanda ketakwaan. Artinya maksud kami adalah tidak semua orang kemudian takwa itu diberi hasil usaha selama ini di dunia. Bahkan sebaliknya, mindset kita harus diganti. Semakin ada takwa, sunatullah itu ujian malah berat. Ya. Karena itu mudah-mudahan dengan tahu kita hakikat fitnah kehidupan ini, bagaimana Allah menjalankan roda skenario kehidupan, bahwasanya tidak mesti mulus, mesti ada ujian. Maka jangan kemudian heran kalau usaha kita kemudian Allah uji dengan malah berat. Kita sudah usaha besar-besaran tapi malah gagal mani, ini tidak ada masalah, karena kita mencari pahala bukan kekuasaan dunia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.